Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ternyata yang datang ke gereja banyak. Pada hari-hari ini orang enggan pergi, enggan keluar dari rumah. Inginnya di rumah saja, tapi ternyata yang ke gereja cukup banyak. Mengapa kita harus ke gereja? Dari mana keharusan itu? Sejak kapan ada keharusan ke gereja? Kebiasaan berkumpul seperti ini sudah berlangsung sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Lalu 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri juga pas mereka berkumpul. 8 hari kemudian hari Minggu mereka berkumpul dan Yesus menampakkan diri. Jadi berkumpul seperti ini pada hari Minggu dasarnya jelas mengikuti kebiasaan para rasul sejak Yesus bangkit. Lalu mengapa kita harus berkumpul? Mengikuti kebiasaan itu alasannya jelas. Kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan rahasia iman kita. Apa itu isi rahasia iman kita? Yaitu untuk mengenangkan, mengingat kembali Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita sengsara, yang mati di kayu salib, yang dikubur dan bangkit, dan akhirnya mulia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah misteri iman kita yang harus kita rayakan setiap hari Minggu atau setiap kali kita berekaristi. Tidak hanya merayakan iman, mengenangkan sengsara wafat, kebangkitan dan kemuliaan Yesus. Tidak hanya itu, setiap kali kita berkumpul kita juga harus mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini yang disampaikan dari Alkitab intinya kurang lebih sama. Tidak langsung berbicara tentang iman, tetapi tentang sopan santun. Dari kitab Putra Sirah tadi ada nasihat untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Karena diandikan orang tua sudah jalan, dikatakan anakku, kamu hendaknya semakin tahu sopan santun. Semakin besar kamu harus semakin rendah hati. Dikatakan jelas, semakin besar semakin rendah hati. Dan dalam Injil dikatakan lagi, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sangat-sangat jelas. Jadi sabda Tuhan hari ini berbicara lebih pada sopan santun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kecuali mendengarkan sabda Tuhan, setiap kali kita berminggu seperti ini dikatakan iman kita dilahirkan kembali, ditumbuhkan kembali. Bahkan dikatakan Allah telah melahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Maka kita pun sekarang ada dalam peziarah penuh pengharapan. Kita akhirnya nanti akan berjumpa dengan Yesus seperti dijanjikan dalam bacaan yang kedua, bahwa Kristus telah datang kepadamu, engkau telah didatangi Kristus. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita dalam menghadapi situasi apapun, situasi kalut atau situasi kebingungan, sambil berdoa demi kenyamanan dan kedamaian dunia. Amin.